Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuratun Islamiyah. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS saya yang berjudul Artificial Neural Network untuk memprediksi laju pertumbuhan penduduk menggunakan metode backpropagation dalam studi kasus Kota Bandung. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai proyek saya ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari mengukur laju perkembangan penduduk. Di mana dalam studi kasus ini, saya menggunakan jenis aplikasi jaringan saraf tiruan prediksi yang membantu menghitung laju pertumbuhan penduduk Kota Bandung, yang dimana datanya bisa menjadi literatur dalam menganalisis data yang diperlukan. Dalam studi kasus ini, saya menggunakan beberapa data, yaitu bisa kita lihat di sini ada atribut X1, X2, dan juga target. Di mana atribut X1 ini adalah atribut jumlah penduduk laki-laki, dan juga X2-nya yaitu jumlah penduduk perempuan. Ini adalah contoh data yang belum dinormalisasi. Sebelum kita melanjutkan proses ke tahap selanjutnya, kita harus menormalisasikan data tersebut lebih dahulu. Ini adalah contoh data yang telah dinormalisasi. Akan terdapat atribut-atribut seperti ini. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai arsitektur yang digunakan pada studi kasus ini. Di mana, dalam studi kasus ini, saya menggunakan arsitektur jaringan backpropagation yang terdiri dari pertama yaitu lapisan input yang bertugas menerima pola inputan dari luar yang menggambarkan suatu permasalahan dengan dua simpul. Selanjutnya, lapisan tersembunyi atau hidden layer. Yang ketiga yaitu lapisan output yang terdiri dari satu simpul, yaitu jumlah dari semua variabel laki-laki dan perempuan sebagai nilai yang diprediksi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai codingan dari proyek saya ini, di mana terdapat sintaks untuk menentukan data input dalam kurung variabel independen, di mana kita memasukkan data X1 dan juga memasukkan data X2. Seperti ini. Lalu, kita tentukan data outputnya, atau masukkan data target. Selanjutnya, kita akan menormalisasi data input dan juga data outputnya. Di sini, kita inisialisasikan bobot serta biasnya. Seperti yang tertera di layar. Lalu, kita melakukan training jaringan saraf tiruan dengan metode backpropagation, di mana kita menentukan learning rate serta epoch-nya, di mana learning rate-nya itu 0,01, epoch-nya yaitu 20.000, atau jumlah iterasi trainingnya. Berdasarkan codingan ini, bisa kita lihat fungsi aktivasi yang saya gunakan yaitu fungsi aktivasi sigmoid, yang dimana nilai fungsinya terletak antara 0 dan 1, kemudian data tersebut ditransformasikan dulu ke interval yang lebih kecil. Selanjutnya, yaitu sintaks dalam memprediksi penggunaan jaringan saraf tiruan yang telah dilatih, dan juga codingan untuk menampilkan hasil prediksi. Selanjutnya, saya akan masuk ke model pelatihan, di mana pada model pelatihan ini bisa kita lihat fungsi pelatihan train SCG dengan 2 input, 3 hidden layer, dan 1 output.
bisa kita amati pada gambar tersebut, nilai performance terbaiknya terlihat pada epoch 2522 dengan base validation performance sebesar 0,075491. Selanjutnya, saya akan membahas terkait evaluasi output jaringan, yaitu data pelatihan dengan target. Output jaringan dan target dianalisis menggunakan regresi linear dengan menggunakan post-rec. Bisa kita amati dari gambar tersebut bahwa nilai korelasi sebesar 0,9610 mendekati 1 menunjukkan hasil yang baik untuk kecocokan nilai target dan output. Dari nilai tersebut, bisa kita prediksi jumlah penduduk berdasarkan data selama 5 tahun kurang baik. Pada data di atas, terlihat bahwa error yang terkecil ditunjukkan data ke-67, yaitu sebesar minus 0,005, dan error terbesar pada data ke-1 yaitu sebesar 0,2687. Serta nilai MSE dari akhir pelatihan sebesar 0,075491. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.